Pemirsa, puluhan hektar hutan dan lahan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara terbakar. Sulitnya medan membuat proses pemadaman berjalan lambat. Api yang membakar puluhan hektar hutan dan lahan di perbukitan lokasi rest area, tepatnya di Desa Partungkot Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, belum berhasil dipadamkan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Sulitnya medan serta sumber air membuat petugas pemadam kebakaran menjangkau lokasi kebakaran. Sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sementara asap tebal serta kobaran api yang cukup besar membuat pengunjung wisata panik dan meninggalkan lokasi Menara Pandang Tele. Diduga lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah, 3 rumah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ludes terbakar. Sementara di Tangerang, Banten, 9 kontrakan dan 1 sepeda motor juga ludes dilalap api. Tiga rumah warga di Kelurahan Dalan Lidang, Mandailing Natal, Sumatera Utara ludes terbakar. Diduga seorang warga lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah. Warga mengetahui kebakaran setelah api membesar. Tak ada upaya penyelamatan dari warga, sementara petugas pemadam yang datang terlambat membuat api meludeskan seluruh bangunan dan barang-barang milik korban. Bisa jam 11-an, kan ada itu asap tuh ngepul dari dari dapur. Terus anaknya kan minta tolong, dia teriak-teriak, minta tolong. Kebakaran juga terjadi di Kelurahan Pondok Pucung, Karangtengah, Tangerang. 9 kontrakan dan 1 sepeda motor ludes dilalap api. Tugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api. Bahkan atap kontrakan terpaksa dijebol untuk memudahkan proses pemadaman. Api diduga pertama kali muncul dari rumah kontrakan yang kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Sementara itu 4 rumah di kawasan Sunter Kelapa Gading, Jakarta Utara kemarin siang juga hangus terbakar. Sejumlah warga panik berlarian saat kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Pekojan Tambora, Jakarta Barat. 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna memadamkan api. Berselang 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Menurut salah satu warga, kebakaran berasal dari korsleting listrik pada tiang listrik yang menimbulkan kobaran api dan menyambar permukiman warga. Sedikitnya 7 rumah warga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu, kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di Jalan Inspeksi Kali Sunter Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin siang. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada instalasi aliran listrik di tengah permukiman. Akibat peristiwa ini, 4 rumah ludes terbakar, namun beruntung tidak ada korban jiwa. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan mahasiswa HMI Cabang Manakara Mamuju berlangsung ricuh. Masa menuntut transparansi data penerima bantuan korban gempa. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di kantor Bupati Mamuju yang awalnya berjalan damai, tiba-tiba berubah menjadi aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP. Kericuhan terjadi saat puluhan peserta aksi hendak memaksa masuk ke dalam kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutannya terkait transparansi data penerimaan bantuan korban gempa. Namun aksi itu dihalau sejumlah aparat hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Ya, persoalan dana bantuan gempa ini kami masih tetap melakukan investigasi karena kami sangat yakin bahwa ada dugaan kuat terjadi pelanggaran di dalamnya. Kericuhan tak berlangsung lama setelah pihak pengunjuk rasa diizinkan masuk dalam ruangan dan bertemu dengan Bupati Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa penutupan Padepokan Pengobatan Supranatural di Blitar, Jawa Timur. Massa meminta Padepokan ditutup permanen.
Aksi unjuk rasa puluhan warga menuntut penutupan Padepokan Nurzat Sejati di Desa Rejowinangun, Blitar, Jawa Timur berujung ricuh. Kericuhan diduga akibat adanya provokasi dari pengikut Samsudin di dalam padepokan. Tak terima, massa pun memaksa masuk hingga terlibat saling dorong dengan polisi. Massa meminta padepokan ditutup permanen karena dianggap melakukan penipuan bermodus pengobatan. Iya, memang untuk padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti kesaktiannya. Ini ditutup selamanya atau gimana, Tuan? Ya, harapannya ditutup selamanya. Hasil kesepakatan bersama, padepokan milik Samsudin ditutup sementara hingga situasi kondusif. Sementara itu pihak-pihak terkait akan membahas lebih lanjut terkait tuntutan warga. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kecelakaan maut antara truk dan sepeda motor terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya balita berusia 2 tahun tewas dan 2 remaja putri menderita luka di kepala. Kecelakaan antara truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Simpang 3 Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pengendara sepeda motor berboncengan 3 dari arah Kecamatan Mojosari menuju Kecamatan Trawas. Saat di lokasi, sepeda motor menabrak truk dari arah berlawanan. Kedua korban terpental dan balita terlindas truk. Kecelakaan diduga karena pengendara sepeda motor yang kurang hati-hati. Apalagi korban tidak memakai helm sehingga mengalami luka parah di kepala. Trek melawan sepeda motor, Pak. Sepeda motor banyak 3, 2 ibu-ibu, 1 anak kecil. Yang anak kecilnya meninggal di tempat, Pak. Ketika berada di persimpangan, karena mungkin memang kondisi pengemudi truk dan juga pengemudi kendaraan ini kurang memperhatikan situasi sekitar, akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas. Nah, karena memang kondisi si korban yang meninggal ini masih balita dan juga tidak menggunakan helm, karena dengan tabrakan dengan truk tadi, sehingga korban langsung meninggal dunia di tempat. Untuk pengendara sendiri, nah? Untuk pengendara itu mengalami luka ringan ataupun lecet-lecet saja. Ya, jadi yang meninggal dunia ini adalah balita yang dibonceng di belakang. Korban kecelakaan langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojosari. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Barang bukti sepeda motor diamankan di Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki bermuatan besi tersangkut di jembatan penyeberangan orang, Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian tangki bermuatan besi tersebut melebihi tinggi JPO. Sebuah truk tangki bermuatan besi tersangkut di kolong jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bekasi, Jawa Barat. Truk tersangkut karena tinggi tangki melebihi tinggi JPO. Akibat kejadian ini, Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi macet hingga belasan kilometer. Petugas kepolisian dan Dishub pun melakukan rekayasa lalin dengan memberlakukan kontraflow dan one way guna mengurai kemacetan. Untuk mengevakuasi truk yang tersangkut, sopir truk mencoba menurunkan as roda truk agar lebih rendah dari JPO. Lagi proses evakuasi, ya mudah-mudahan 2 jam atau 3 jam selesai. Nurunin alat berat ke sementara? Sementara dia nurunin dok aja, nurunin dok. Sok ya? Biar lebih rendah ya, Pak? Iya, lebih rendah. Setelah 7 jam tersangkut, truk akhirnya bisa kembali melintas setelah as roda diturunkan secara manual. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat sopir mengantuk, truk tronton menabrak mobil dinas polisi di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat mobil polisi terpental dan terjun ke sawah. Mobil dinas polisi ini terjebak di sawah setelah ditabrak truk dari belakang. Peristiwa bermula saat petugas kepolisian tengah menangani kecelakaan lalu lintas. Usai mengangkut barang bukti, mobil dinas yang masih berada di tepi jalan tiba-tiba ditabrak oleh truk tronton. Kerasnya benturan menyebabkan mobil terpental belasan meter hingga terjun ke sawah. Supir truk mengaku berkendara dalam keadaan mengantuk. Ngantuk, Pak, kalau Awalnya sampean dari mana ke mana? dari
arah barat ke timur. Terus Ngantuk jam 4:30 ya Pak. terus nabrak mobilnya polisi tadi ya? Nabrak mobilnya polisi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil polisi langsung dievakuasi menggunakan mobil derek. Sementara supir truk beserta kendaraan diamankan untuk diperiksa. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wiwa. 2 tahun tak kunjung direnovasi, 2 kelas sekolah dasar di Magetan ambrol. Kini puluhan mahasiswa harus rela berdesakan dan juga lesehan demi mengikuti kegiatan belajar mengajar. Beginilah kondisi atap bangunan ruang kelas 4 dan 5 di SDN Bokem 2, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin pagi. Diketahui atap ruang kelas tersebut dilaporkan roboh pada hari Jumat lalu. Beruntung saat kejadian, seluruh siswa tidak ada di ruangan tersebut karena sedang belajar di perpustakaan dan musola sekolah. Kelas 4 dan 5. Terus rencana pembelajaran? Untungnya gini, kelas 4 itu kan sudah lama dikosongkan, tidak dipakai. Gitu. Anak-anak sementara tempatnya ya meskipun minim, tapi di sini. Di mana tuh? Di tempat musola ini. Musola. UKS. Diketahui pemindahan siswa dilakukan ketika atap kelas sudah mengalami kerusakan dan rawan roboh. Kemudian pihak sekolah melaporkan situasi tersebut kepada Dinas Pendidikan setempat. Namun sejak dilaporkan 2 tahun lalu, renovasi belum juga direalisasikan karena tidak adanya anggaran. Kini 28 siswa kelas 4 dan 5 terpaksa harus belajar di musola dan perpustakaan dengan kondisi tidak nyaman karena sempit dan saling berdesakan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.